Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Kita berjumpa lagi pada pagi hari ini dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita berdoa dulu. Semoga mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang saya sayangi, pada pagi hari ini pelajaran bahasa Indonesia kelas 8 tentang menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Di dalam menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi yang kita bahas pertama, satu, struktur teks eksposisi. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks eksposisi. Sekarang kita jelaskan struktur teks eksposisi meliputi yang pertama tesis atau pembukaan, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga penegasan ulang. Pengertiannya atau keterangannya tentang tesis atau pembukaan yaitu berupa pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang akan dibahas. Jadi isinya yang ditulis dalam tesis atau pembukaan adalah pengenalan isu, masalah, pandangan penulis tentang secara umum tentang topik yang akan dijelaskan atau dibahas. Yang kedua adalah rangkaian argumen. Apakah rangkaian argumen itu? Yaitu berupa sejumlah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan yang dikemukakan sebelumnya. Jadi argumen atau pendapat penulis sebagai penjelasan yang dikemukakan sebelumnya di dalam masalah yang dibahas dalam tesis itu namanya argumen. Yang ketiga adalah penegasan ulang, yaitu merupakan perumusan kembali secara ringkas. Bagian ini sering disebut penutup atau simpulan. Jadi di dalam penjelasan-penjelasan atau rangkaian-rangkaian argumen itu dijelaskan kemudian disimpulkan di dalam atau penegasan ulang. Kemudian berikutnya adalah kaidah kebahasan teks eksposisi, yaitu meliputi kalimat tunggal, kalimat majmuk, dan kelas kata. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang terdiri atas satu kalimat atau satu glosa. Maksudnya di sini kalimat itu terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Itu namanya kalimat tunggal. Yang kedua, kalimat majmuk. Kalimat yang terdiri atas dua kalimat tunggal atau lebih. Jadi kalimat tunggal, dua kalimat tunggal digabung menjadi satu, itu menjadi kalimat majemuk. Biasanya menggunakan kata penghubung. Kalimat majemuk, ada kalimat majemuk setara, ada kalimat majemuk bertingkat, dan ada kalimat majemuk campuran. Di sini keterangannya, kalimat tunggal kalimat yang terdiri atas satu kalimat atau satu glosa. Contoh, adik membaca buku cerpen setiap hari. Adik merupakan subjek, membaca predikat, buku objek, buku cerpen objek, setiap hari keterangan. Di sini terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Itu namanya kalimat tunggal. Kemudian yang dimaksud keterangan objek, apakah itu nggak dihitung? Tidak diperhatikan, itu sebagai perluasan saja. Jadi kalimat itu dikatakan sempurna apabila ada subjek, ada predikat. Yang kedua adalah kalimat majemuk, yaitu kalimat yang terdiri atas dua kalimat tunggal atau lebih. Satu, kalimat majemuk setara dibagi empat, yaitu setara, sederajat. Biasanya menggunakan konjungsi dan, kemudian, lalu, dan seterusnya. Contoh, ayah membaca koran dan ibu memasak di dapur. Ayah subjek, membaca predikat, koran objek. Dan ini kata penghubung.
Ibu subjek memasak predikat di dapur keterangan. Berarti ada 2 subjek, ada 2 predikat. Subjeknya adalah ayah dan ibu. Predikatnya membaca dan memasak. Dikasih penghubung dan. Nah, itu namanya kalimat majemuk setara. Karena kedudukannya setara. Yang kedua, setara berlawanan. Biasanya menggunakan konjungsi tetapi. Namun, contoh, adiknya rajin tetapi kakaknya malas. Itu berlawanan. Itu kata penghubung tetapi. Kemudian setara memilih. Biasanya menggunakan konjungsi tetapi. Contoh, kamu ikut atau tinggal di rumah. Kamu subjek ikut predikat atau itu termasuk kata penghubung atau konjungsi. Konjungsi memilih. Tinggal di rumah, tinggal predikat di rumah, keterangan tempat. Loh, subjeknya mana, Bu? Subjeknya kamu, karena kamu sama ditulis salah satu. Ini kalau tulis dipisah, kamu ikut, kamu tinggal di rumah. Nah, itu dijadikan satu, kamu ikut atau tinggal di rumah. Itu maksudnya menggunakan kata penghubung atau memilih ya. Kemudian setara rapatan, yaitu kalimat majemuk setara yang bagian-bagiannya dirapatkan karena unsur-unsurnya sama. Contoh, adik membaca buku cerpen, ini kalimat tunggal. Adik bermain di halaman, ini juga kalimat tunggal. Sekarang digabung, adik membaca buku cerpen, kemudian bermain di halaman. Namanya kalimat majemuk. Yang sama adalah adik, makanya ditulis salah satu, dirapatkan. Kedua adalah kalimat majemuk bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat yaitu kalimat yang terdiri dari 2 klausa atau lebih dan kedudukan klausa-klausa tidak sederajat. Dalam kalimat majemuk bertingkat dikenal 2 istilah, induk kalimat dan anak kalimat. Contoh, adik bermain ketika ayah berangkat ke kantor. Ini kalimat majemuk bertingkat karena kedudukannya tidak sederajat. Mana induk kalimat? Kalimat yang pertama, adik bermain, termasuk induk kalimat. Ketika ayah berangkat ke kantor, ini anak kalimat ya. Di situ menggunakan kata penghubung ketika. Nah, coba penjelasannya di sini. Adik subjek bermain predikat. Ketika SO itu konjungsi. Ayah subjek pergi predikat ke kantor keterangan. Adik bermain itu induk kalimat. Ketika ayah pergi itu anak kalimat. Kata penghubung atau konjungsi atau subordinat yang dipakai dalam kalimat majemuk bertingkat adalah A. Persyaratan, B. Kesertaan, C. Perbandingan, D. Tujuan. Di situ ada keterangannya. Persyaratan itu jika, seandainya. Kesertaan dengan. Itu kata penghubung yang digunakan dalam majemuk bertingkat. Sebab, nah di situ konjungsi sebab yang digunakan biasanya kata sebab dan kata karena. Waktu, ketika, semasa. Kalau akibat, sampai dan maka. Itu konjungsi yang dipakai dalam kalimat majemuk bertingkat. Sekarang kalimat majemuk campuran. Kalimat majemuk bercampuran yaitu kalimat gabungan dari kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Dalam majemuk campuran ini biasanya dibentuk dari 3 kalimat tunggal. Contoh, adik membaca buku cerpen. Kalimat pertama. Kalimat yang kedua, ibu memasak. Kalimat ketiga, ayah pergi ke kantor. Nah, ini ada 3 kalimat tunggal, namanya kalimat majemuk campuran menggunakan kata penghubung dan ketika. Sekarang kelas kata yang merupakan satuan bebas terkecil yang bermakna. Dalam hal ini beragam kelas kata sebagai berikut: verba, kata kerja; nomina, kata benda; adjektiva, kata sifat;
Yang kemudian adverbia kata keterangan. Di situ contohnya kata kerja, bekerja, bermain dan sebagainya. Kata benda, binatang, manusia, benda dan sebagainya. Kata sifat, cantik, bersih, mahal, pandai, sakit dan sebagainya. Kata keterangan yaitu keterangan tempat, keterangan waktu dan keterangan suasana. Kalau keterangan tempat ya tempat, di sekolah, di dapur, di halaman, itu keterangan tempat. Kalau waktu, kemarin, sekarang dan sebagainya. Suasananya ramai, sedih, itu keterangan suasana. Sekarang kita lanjutkan tentang menyajikan teks eksposisi. Ada dua yang dibahas dalam menyajikan teks eksposisi. Yang pertama menyusun teks eksposisi, yang kedua menyunting teks eksposisi. Sekarang menyusun teks eksposisi. Langkah-langkah: 1. Menentukan isu atau masalah yang akan dibahas. Jadi masalah apa yang akan kita bahas itu langkah-langkah pertama. Yang kedua, membaca berbagai sumber yang berkaitan dengan isu. Sebagai bahan, yaitu kita harus membaca berbagai sumber. Yang ketiga, mendaftar topik-topik yang berkaitan dengan isu berdasarkan hasil-hasil membaca dan langkah-langkah pengamatan. Itu kita jadikan langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, menyusun kerangka karangan, yaitu struktur teks eksposisi yang disusun secara sistematis. Tadi sudah saya jelaskan struktur teks eksposisi, pengenalan isu, argumen dan penegasan ulang. Itu tentukan. Yang kelima, mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksposisi. Dari kerangka-kerangka itu disusun menjadi teks eksposisi. Sekarang menyunting teks eksposisi. Anak-anak yang disunting itu adalah memperbaiki kembali tulisan-tulisan yang kurang benar. Ya, apa yang disunting? 1. Aspek isi. Ya, isinya teks itu sudah benar, tepat atau belum. Aspek strukturnya disunting, diteliti kembali, diperbaiki apabila kurang benar. Kemudian aspek kebahasaan, ya kalimat tunggal, kalimat majemuk itu namanya aspek kebahasaan. Kelas kata itu termasuk aspek kebahasaan, itu yang perlu disunting dalam teks eksposisi. Sekarang isi. Nah, aspek isi terkait dengan daya tarik isu, kelugasan argumen dan kelengkapan fakta. Apakah dalam teks itu, karena teks eksposisi itu harus isinya fakta, kenyataan, apakah sudah tepat atau belum? Lah itu disunting, diperbaiki apabila kurang tepat. Yang kedua, strukturnya. Aspek struktur penyajiannya terkait dengan kelengkapan dan ketepatan antar bagian teks. Yang terakhir adalah kebahasaan. Aspek kaidah kebahasaan terkait dengan ketepatan penggunaan kata sesuai dengan karakteristik teks eksposisi. Nah, demikian penjelasan dari menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks eksposisi beserta penyusunannya. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dengan baik dan bermanfaat. Apabila kalian belum jelas, bisa menghubungi saya melalui WA. Cukup sekian dulu pembelajaran pagi hari ini, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.